Indonesia tidak siap punya pemimpin sehebat Presiden Jokowi. Tidak siap secara mental dan tidak siap secara politis. Politisi kita tidak siap, pers kita tidak siap, para aktivis kita tidak siap, bahkan kalangan seniman dan budayawan yang kita anggap berwawasan luas dan punya perspektif kemanusiaan yang jernih juga tidak siap. Politisi kaget dan melihat hadirnya figur Jokowi sebagai fenomena yang langka di dunia perpolitikan di Indonesia. Politik itu kotor, tapi kok ada politisi bersih yang bisa masuk gelanggang. Kalau istilahnya Pak Bambang Pacul, Jokowi ini Korea jenis yang berbeda, mungkin Korea hibrida. Pers dan media kita tidak siap dan cenderung menjadi kikuk dengan hadirnya pemimpin seperti Pak Jokowi. Kalangan pers yang punya jargon bad news is a good news jadi bingung menjual berita mereka. Nulis soal Jokowi isinya baik semua, padahal berita baik tidak menjual. Lalu bagaimana mau untung? Kalau sudah begitu, mau tidak mau media harus membuat pilihan, jadi juru berita pesanan atau menyulap berita baik menjadi seburuk-buruknya. Para aktivis juga tidak siap menghadapi pemimpin seperti Pak Jokowi. Aktivis kan tugasnya mengkritisi. Kalau bahan yang dikritisi tidak cukup untuk dikritisi, lah terus mau mengkritisi apanya? Akhirnya jadi sama seperti media. Kalau mau tetap dibilang aktivis, ya melayani jasa kritik dan demo pesanan saja. Ini aktivis apa hiperaktivis sih? Nggak perlu demo kok harus demo. Kalau aktivis jalanan melayani pesanan mungkin masih masuk akal. Lah ini aktivisnya mahasiswa. Mahasiswa itu kan kelompok yang sama-sama kita tahu memiliki kualitas dan latar belakang pendidikan yang lebih baik. Kalau akhirnya melayani pesanan atau yang sering diledek dengan istilah mahasiswa, lah terus ilmiahnya di mana? Seniman dan budayawan kita tidak kalah kalang kabutnya ketemu sosok pemimpin seperti Jokowi. Grup teater yang biasa mengolok-olok pemimpin korup jadi tidak punya bahan untuk dijadikan naskah pertunjukan. Zaman Pak Harto, zaman Pak SBY masih banyak bahan. Lah zaman Pak Jokowi ibarat sumur, airnya kosong, tidak bisa ditimba. Pak Jokowi memang jadi sumber paceklik seniman-seniman yang cari makan dengan sindiran-sindiran dan kritikan-kritikan. Ide mereka mampet ketemu presiden sebersih Jokowi. Padahal seniman masih bisa makan dengan membuat atraksi dan menampilkan bakat-bakat yang hebat loh. Tapi maaf, jangan-jangan kebanyakan seniman kita aslinya nggak punya bakat. Lah terus apa bedanya sama aktivis jalanan tadi? Di kalangan budayawan yang seringkali juga disusupi rohaniawan, punya pemimpin seperti Jokowi ini banyak bikin mereka kaget-kagetan. Revolusi mental yang dijalankan Presiden Jokowi seperti mengambil alih sebagian pekerjaan mereka. Meski banyak yang mengklaim revolusi mental tidak berhasil, tapi kenyataannya kita bisa lihat sendiri. Di masyarakat telah terjadi perubahan perilaku dan sikap yang cukup menonjol, dan semua itu mengarah pada aspek mental. Kita lihat bagaimana pembangunan infrastruktur juga berjalan sejajar dengan gaya hidup masyarakat kita. Jalanan tidak sesemrawut zaman dulu. Para pengguna moda transportasi umum tertib menggunakan fasilitas. Ketaatan membayar pajak juga meningkat. Kepatuhan terhadap peraturan juga semakin baik. Toleransi beragama meningkat. Kecintaan terhadap budaya dan produk lokal juga jauh lebih baik. Terus tidak berhasilnya di sebelah mana? Tanpa sadar, budayawan dan rohaniawan kita mulai kurang kerjaan. Dan harusnya mereka bahagia karena itu. Tapi seperti yang kita lihat belakangan, mereka ikut rame-rame menyudutkan presiden. Apa karena mata pencarian mereka mulai berkurang? Kalau iya kan bisa dibicarakan. Tapi ketidaksiapan itu tidak berlaku bagi rakyat atau kelompok awam yang memang sangat merindukan pemimpin seperti Pak Jokowi. Sejak Pak Jokowi menjabat di tahun 2014 sampai hari ini, kepercayaan, kebanggaan, dan rasa cinta rakyat Indonesia kepada pemerintah, terutama presidennya, sangat tinggi. Rating approval hingga awal tahun ini masih di atas 70%. Ini tidak pernah terjadi pada presiden-presiden sebelumnya.
Kalau kita lihat di media saat kunjungan ke berbagai daerah, kita melihat masyarakat dengan tulus mengekspresikan kecintaannya kepada presiden. Dan fakta itu yang mau disangkali dan digerus oleh kelompok yang ingin merebut estafet kepemimpinan secara paksa. Mereka tidak paham, kepercayaan itu tidak bisa diambil dari rakyat, tapi ditumbuhkan dari kerja keras oleh orang yang akan mendapatkan kepercayaan itu. Dan Presiden Jokowi telah bekerja sangat keras untuk memajukan bangsa ini. Jejak itu jelas tidak akan pernah bisa dihapus, bahkan oleh fitnah yang paling meyakinkan. Apakah Indonesia tidak akan pernah siap untuk menjadi bangsa yang hebat karena dipimpin oleh seorang presiden yang hebat? Semestinya tidak. Kalau kita semua mau mengedepankan kecerdasan dan kejernihan pikir, Indonesia yang dulu bernama Nusantara pernah menjadi bangsa yang besar di mata dunia. Lalu sekarang kita ingin dibangkitkan kembali menjadi jauh lebih besar lagi. Tapi hanya karena segelintir orang yang merasa dirugikan karena kehilangan nafkah dan kekuasaan, lalu menghasut kita untuk melawan kebangkitan itu, dan kita mau mengikutnya. Hanya mereka yang tidak peduli pada kedaulatan bangsa dan negara yang tidak ingin Indonesia menjadi hebat. Hanya mereka yang tidak bisa berbuat sesuka hati, yang tidak siap memiliki pemimpin yang hebat. Dan mereka itu sesungguhnya tidak banyak jumlahnya. Kalau rakyat berdaulat, maka mereka hanya bagaikan beberapa ekor lalat yang dengan mudah bisa disikat. Semoga bermanfaat.